Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah kesibukan hari ini, seringkali hati kita mulai lelah. Beban pikiran, pekerjaan, dan berbagai pergumulan datang silih berganti. Namun firman Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak. Bukan untuk lari dari kenyataan, tetapi untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Hari ini kita akan melihat sebuah undangan ilahi. Masuk melalui pintu kebenaran Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Bagian ini adalah puncak dari Mazmur syukur, di mana pemazmur menyatakan kemenangan, keselamatan, dan pengakuan bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Mari kita membaca Mazmur 118 ayat 19 sampai 21. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Sahabat terkasih, pemazmur rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ini bukan sekedar masuk secara fisik, tetapi secara rohani. Artinya, ada kerinduan untuk hidup benar. Ada keinginan untuk dekat dengan Tuhan. Ada kesadaran bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji. Pintu itu disebut pintu kebenaran, karena tidak semua jalan membawa kita kepada Tuhan. Hanya hidup yang selaras dengan kehendak-Nya yang membawa kita masuk. Dan di ayat 21, pemazmur bersyukur karena Tuhan menjawab. Artinya, masuk ke hadirat Tuhan selalu diikuti dengan pengalaman akan jawabannya. Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sahabat terkasih, ini ayat yang sangat penting. Secara rohani, sesuatu yang dianggap tidak penting, sesuatu yang ditolak manusia, justru dipakai Tuhan menjadi yang utama. Dalam kehidupan kita, penolakan bukan akhir. Kegagalan bukan penutup cerita. Apa yang diremehkan bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang ajaib. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sahabat terkasih, ayat ini sering kita dengar, tetapi maknanya dalam. Hari ini bukan kebetulan. Apapun yang terjadi hari ini ada dalam kendali Tuhan, tidak luput dari perhatiannya. Karena itu responnya jelas, bersukacita dan bersorak-sorai. Bukan karena keadaan selalu baik, tapi karena Tuhan selalu baik. Mazmur 118 ayat 25 sampai 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sahabat terkasih, ini adalah doa yang jujur. Pemazmur tetap berseru kepada Tuhan. Ini menunjukkan iman tidak meniadakan kebutuhan. Orang percaya tetap membutuhkan Tuhan setiap hari.
Dan ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini berbicara tentang kehadiran, otoritas Tuhan, berkat yang datang dari Tuhan. Mazmur 118 ayat 27 sampai 29. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sahabat terkasih, tanpa Tuhan hidup kita gelap. Tetapi dengan Tuhan ada arah, ada terang, ada harapan. Ayat 29 menutup dengan kuat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini adalah inti dari seluruh Mazmur ini. Kasih Tuhan tidak berubah. Sahabat terkasih, dari Mazmur ini kita belajar. Yang pertama, masuklah ke hadirat Tuhan. Jangan hanya sibuk dengan aktivitas, tetapi luangkan waktu untuk Tuhan. Yang kedua, percaya pada proses Tuhan. Apa yang ditolak hari ini bisa dipakai Tuhan besok. Yang ketiga, syukuri hari ini. Hari ini adalah pemberian Tuhan. Jangan sia-siakan dengan keluhan. Yang keempat, tetap berseru kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, tetap datang kepada Tuhan. Yang kelima, pegang kasih setia Tuhan. Saat semuanya berubah, kasih Tuhan tetap sama. Sahabat terkasih, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah masuk pintu kebenaran hari ini? Apakah kita masih percaya Tuhan bekerja dalam hidup kita? Apakah kita bersyukur atas hari ini? Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, hidup dalam kebenaran, dan berjalan sesuai kehendak-Mu. Ketika kami merasa ditolak atau gagal, ingatkan kami bahwa Engkau masih bekerja. Ajari kami untuk bersukacita hari ini, karena Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah kami selalu berpegang pada kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kasih Tuhan tidak berubah, bahkan saat hidup berubah. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.